waktu mau ke Bromo itu nggak bawa jaket itu. Dikasih sama Simron. Ya, lanjut. Mbak Kak sama Mbak Latifatus. Selamat sore semuanya. Sore. Alhamdulillah kita telah berkumpul dalam cara yang sangat dinantikan tentunya. Sudah masih banyak yang belum gabung, tapi nggak apa-apa, kita tunggu saja. Di sini sampun ada Pak Hairus yang sudah menunggu sedari tadi. Boleh Bapak Hairus untuk sambutan dan memperkenalkan. Acaranya apa aja hari ini? Dibaca dulu ya. Acaranya ada Bengkel Cinta, Bapak. Bengkel Cinta yang mengusung tema mengikhlaskan. Oke. Terus juga ada kesan-pesan alumni dan perkenalan maba sekaligus anak sanggar. Seperti itu. Oke. Saran saya nanti sebelum sebelum masuk ke materi, perkenalan dulu aja ya. Jadi teman-teman perkenalkan, terutama dari teman-teman baru, anggota sanggar dan kakak-kakak kelasnya, sehingga nanti ada penyatuan frekuensi, saling memahami, ada kebersamaan ya. Baik, selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sanggar yang saya kasihi, baik yang baru maupun yang lama, Mas Gunali, adik saya ini, saudara saya, yang selalu satu frekuensi ya, dimanapun, kapanpun. Bahagia sekali hari ini kita bisa bersuwajah, bersemuka walaupun dalam tatap maya, tapi dimanapun kita berada, terpisah. Keterpisahan itu hanya ilusi, ya. Hanya fantasi, karena sebenarnya tidak ada yang terpisah apapun di semesta ini. Semuanya terhubung, everything is connected. Ya. Semuanya terhubung, kecuali memang kita memisahkan diri dari keterhubungan itu. Perkenalkan, saya adalah Pak Hairus Saleh ya, biasanya teman-teman panggil saya Pak Hairus. Di FKIP saya di Wakil Dekan Kemahasiswaan, jadi biasanya memang lebih banyak berkumpul, menyatu dengan teman-teman mahasiswa, kemudian membicarakan dan belajar banyak hal terkait dengan kehidupan. Ya. Saya ucapkan selamat datang di Sanggar bagi masa baru 2001-2002. Sanggar ini bukan tujuan utamanya bukan untuk terkenal ya. Walaupun nanti kalau misalnya memang ditakdirkan terkenal ya, itu sudah menjadi jalan hidup kita. Tapi yang jelas tujuan utama kita di Sanggar ini adalah menemukan jati diri kita. Siapa kita sebenarnya dan mau kemana, karena biasanya kita lebih mengenal orang lain daripada mengenal diri sendiri. Dan itu sebuah ketersesatan yang nyata ketika kita tidak mampu mengenali diri sendiri dengan baik. Itu yang pertama, bagaimana kita membangun kebersamaan di Sanggar, tujuan utamanya adalah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, memang kita punya tagline yang kita sebut dengan gila mulia. Bahwa kegilaan itu, kegilaan yang baik itu akan mengantarkan kita pada kemuliaan. Jadi tidak ada satupun yang bisa kita raih, kita capai, dan mengantarkan kita pada sesuatu yang ingin kita tuju tanpa kegilaan.
Nah, gila ini sebenarnya adalah penyatuan. Tanpa kegilaan, biasanya kita tidak akan pernah menyatu dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita karyakan, dan kemudian kita berikan untuk kemanfaatan buat semesta ya. Dalam arti luas maupun dalam arti sempit buat diri kita sendiri. Cara ngechat Carlos piye? Gak iso ya? Carlos kok, untuk Carlos kok. Ini Mas Arif, ini manten baru masuk ini. Selamat datang Mas Arif, Mbak Ut ya. Mas Carlos juga gabung dari Irian, jauh-jauh. Jadi inilah kebersamaan kita ya teman-teman semuanya, yang teman-teman baru. Bahwa di Sanggar ini tidak terpisah dengan waktu, tidak terpisah dengan ruang. Jadi tema kita hari ini adalah keikhlasan ya. Saya akan bahas walaupun nggak lama karena ini adalah pertemuan awal. Kalau terlalu lama nanti pertemuan selanjutnya nggak ikut lagi. Lama banget gitu ya. Oke, keikhlasan. Tadi saya di WA Mas Wahid itu jam 2-an untuk membahas tema ini, jadi saya belum sempat bikin PPT ya, tapi nggak apa-apa. Dengan niat, intensi yang baik, kita akan mengakses sebuah memori, sebuah ilmu untuk kita semua tentang keikhlasan terhadap sesuatu yang mungkin selama ini kita cita-citakan, kita raih, tapi itu tidak tersinergi, tidak tercapai atau apalah. Jadi kata kunci ikhlas itu sebenarnya adalah lepas. Lepas. Tidak melekat. Jadi kita lahir tanpa atribut tentang cinta atau benci. Tapi kemudian kita belajar, entah itu sengaja atau tidak, untuk membangun bibit cinta, kemudian juga bibit-bibit kebencian. Contoh kecil ya, saya pernah bahas ini di teman-teman kuliah. Kalau melewati September maupun Oktober, kita diingatkan dengan sebuah sejarah besar bangsa ini tentang G30S PKI gitu ya. Dulu kita kecil nggak paham tentang itu. Tapi kemudian karena berbagai konsep yang kita terima, entah itu sengaja atau tidak, disengaja atau tidak, kemudian kita punya konsep tentang itu. Kemudian pelan-pelan kita ketika mendengar kata komunis, kata PKI, ada benih-benih ketidaksukaan. Ada benih-benih kebencian. Nah, itu sebenarnya kan kebencian, benci dan cinta itu kan sebenarnya kan abstrak, ilusi. Awalnya nggak ada. Kemudian itu berakar kuat setelah kita tumbuh, kita sirami, dan kemudian kita tidak mampu untuk lepas. Jadi sebenarnya apa yang kemudian menjadikan kita itu melekat? Ya karena memang kita memupuknya dengan tanpa sadar setiap hari, memori-memori yang kita bangun sendiri, kemudian setelah itu menjadi kuat, menjadi pohon, dan akarnya sangat dalam, kemudian ketika sesuatu terjadi dan itu tidak sesuai dengan harapan kita, kemudian kita merasa sakit hati. Jadi cirinya adalah kemelekatan. Makanya kemudian apa yang harus kita lakukan? Ya, salah satu konsepsi dalam ilmu kuantum ya, yang harus kita lakukan yang paling utama adalah zero mind process. Titik nol, zero mind, ada di tengah. Jadi kita tidak melekat dengan apapun memori yang kita bangun sendiri tanpa sadar. Jadi salah satu contoh kecil ya, pernah kita bahas juga, dan beberapa kali juga saya bahas, tapi saya bahas lagi karena ini kelihatan mudah, tapi tanpa latihan yang baik kita sulit untuk mempraktekkan. Kalian mungkin awalnya
kenal dengan seseorang. Karena ada konsepsi di dalam diri kalian di alam bawah sadar tentang seseorang yang baru kita kenal itu sesuai dengan gambaran puzzle yang kita bangun di dalam. Saya kangen sama Arif, sama Sri Ut. Jadi cowok misalnya, cowok yang kita bangun puzzle-nya itu tidak di alam bawah sadar, di memori kita itu sama dengan seseorang yang baru datang, yang baru kita kenal. Ataupun sebaliknya cewek. Ya. Sebelumnya seorang cowok itu menggambar atau membangun visualisasi tentang wanita yang diimpikan itu, misalnya rambutnya panjang, lurus misalnya, terus langsing atau apalah gitu ya. Kemudian ada seseorang yang datang, dan seseorang yang datang itu hampir sama dengan visualisasi puzzle yang dibangun di alam, di memori alam bawah sadar. Nah itu kemudian muncul suka gitu ya. Awalnya nggak ada itu, cinta itu nggak ada. Nah, rasa suka itu sebenarnya adalah karena sesuatu yang datang itu mempunyai kemiripan, ya, similarity, hampir sama dengan apa yang kita bangun di alam bawah sadar kita. Nah, suka itu kemudian disirami, dipupuk, ya, kemudian akarnya menjadi kuat. Nah, suatu saat orang yang kemudian kita cintai itu nggak sesuai dengan harapan kita. Nah, mulailah kemudian timbul ketidaksukaan, kebencian. Nah, sebenarnya itu kan, kebencian itu adalah sesuatu yang memang yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang kita cita-citakan dalam puzzle memori alam bawah sadar kita. Ada ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, antara sesuatu yang kita bangun di alam memori kita kemudian dengan realitas yang ada di hadapan kita. Nah, kalau kemudian sesuatu yang tidak sama itu dengan harapan kita tolak, nah itu yang kemudian menjadi bibit kebencian. Awalnya nggak ada, tapi karena itu kemudian menguat kita pupuk, maka kemudian kita melekat, ya, kita terikat dengan entah itu perasaan benci atau perasaan cinta itu. Dan kemudian kita tersiksa dengan keduanya. Nah, terus apa yang harus dilakukan? Kembali ke titik tengah. Jadi kalau kita terbiasa belajar, apapun yang kita rasakan bahagia, jangan kemudian kita tenggelam di dalam kebahagiaan itu. Kita berselancar di atas kebahagiaan itu. Kalaupun kita marah, sakit hati, benci pada seorang, ya jangan tenggelam di dalamnya, tapi kita berselancar di atasnya. Bayangkan bahwa perasaan itu, memori itu seperti ombak itu ya. Nah, kalau kita mampu berselancar di atasnya, maka kita tidak akan tenggelam di dalamnya. Kalau kita sudah mampu di atasnya, maka kita akan mampu menguasai berbagai impuls perasaan itu, entah itu cinta ataupun kebencian yang kemudian membuat kita menderita kalau tanpa kita menguasai kedua perasaan. Nah, terus gimana mampu ke titik nol? Nah, sebenarnya sederhana. Ini sering saya ulang bahwa memori kita itu bukan kita, perasaan kita itu bukan kita, pikiran kita itu bukan kita. Semuanya itu adalah alat yang diberikan untuk Tuhan untuk kehidupan kita, untuk kita gunakan sebagai media. Jadi kalau kemudian kita yang digunakan oleh pikiran, maka kemudian kita sudah terjajah oleh pikiran. Terus gimana lebih teknisnya bisa menguasai itu? Jadi setiap saat, setiap detik, memori alam sadar itu selalu menawarkan berbagai ingatan, memori. Ketika saya melihat Mas Arif sama Mbak Sri Ut itu muncul, oh saat bakar ikan di rumah gitu ya, saat kesasar dulu pas diklat pertama di Malang misalnya, sama Mas Carlos juga itu kan. Nah, apa yang saya akan lakukan terhadap memori itu? Apa kemudian saya memanggil sesuatu yang tidak baik untuk menanggapi memori itu? Ada dua pilihan. Pilihan yang pertama adalah membiarkan memori itu lewat.
dengan menyelipi dengan entah itu doa, harapan, ataupun apa istilahnya, harapan-harapan yang baik. Ya. Ketika misalnya memori tentang Mas Arief muncul, maka saya nyelipkan memori yang baik atau harapan yang baik. Semoga Mas Arief selalu bahagia, semoga Mas Carlos cepat dapat jodoh misalnya ya. Nah, setelah itu udah biarkan dia lewat gitu ya. Nah, kalau udah lewat sudah gitu kan, dia tidak akan mengganggu kita lagi. Tapi ada pilihan lain, kita mencengkram memori itu. Ketika muncul wajahnya Mas Carlos misalnya, kemudian saya ingat tentang sesuatu yang negatif tentang Mas Carlos. Oh, dia dulu nakal misalnya, saat kuliah. Nah, kemudian saya timbul rasa marah lah, itu namanya kita melekat dengan memori. Kita memilih untuk memegang memori itu, mencengkram memori itu, kemudian kita itu terlibat dan tenggelam di dalamnya. Nah, itu yang kemudian kita menjadi marah, nggak bisa tidur, makan nggak nyaman gitu ya. Jadi sebenarnya kita yang berkuasa terhadap memori itu untuk mengikhlaskan untuk lewat ataupun kita mencengkramnya. Jadi sederhananya sebelum saya tutup, saya berikan sama Mas Bun, seperti kita lihat film, kalau Mbak-mbak lihat drakor itu ya, drama Korea, yang Mas-mas lihat bola, berlatih menjadi penonton yang baik, menjadi pengamat yang baik. Jangan ikut bermain. Nah, itu rumus bagaimana kita membelakangkan pikiran. Contohnya gimana? Coba ingat, kalau kita semuanya lihat film atau lihat bola, apakah kita mampu sukses menjadi pengamat yang baik atau kita justru terlibat di dalamnya? Kalau lihat bola, wasitnya keliru, salah, pemain nggak masuk nendang bola dimarahi gitu ya, dicaci maki, wah itu gak bener, macam-macam lah, itu berarti kita sudah terlibat di dalam permainan. Kita nggak mampu lagi menjadi pengamat. Terus apa yang terjadi? Ya pasti marah, sakit hati. Kalau timnya kalah ya nggak bisa makan, nggak nyaman makan gitu ya. Sama juga lihat drama, lihat film. Ketika tokoh baik itu mau disakiti, seolah-olah kita nggak terima gitu ya. Kita itu inginnya mau ada di dalam situasi itu, kemudian menyadarkan tokoh baik agar berhati-hati, atau membantu tokoh baik untuk melawan tokoh yang tidak kita senangi. Berarti kita sudah terlibat. Kita ada di depan TV, tapi jiwa kita, ruh kita ada di dalam drama itu. Maka kita tidak lagi bisa objektif. Kita tidak ikhlas terhadap apa yang kita lihat. Ya pasti sakit hati, ngamuk, kalau alurnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi kuncinya adalah bagaimana kita merdeka terhadap memori kita sendiri. Itu namanya ikhlas ya. Ada yang pura-pura ikhlas, lah itu justru malah menekan energi nggak baik ke dalam. Ada yang baru putus, ditanya sama temannya, gimana pacarnya kemarin? Nggak usah dibicarakan lagi lah. Gak sama dia nggak paten. Aku nunggu sama dia nggak apa-apa, cari lagi banyak nanti dapatnya. Tapi matanya berkaca-kaca gitu ya. Lah itu kan namanya yang diomongkan itu sebenarnya menegasi terhadap apa yang dirasakan. Nah itu namanya pura-pura ikhlas, padahal energinya itu menghantam ke dalam. Lah itu nggak baik. Suatu saat menjadi bom meledak dan jebol. Ibarat jeleknya kalian atau kita ini lagi kembung, masuk angin gitu ya. Iya kan? Kemudian mau kentut banyak orang. Nggak berani kentut, takut bau gitu ya. Kemudian diapakan? Ditahan. Apa yang terjadi? Perutnya sakit.
kembung, melilit pasti. Lah itu energi, namanya energi negatif yang kemudian kita tahan, nggak rilis, kelihatannya baik, tapi kemudian itu akan menghantam ke dalam. Perut kita pasti sakit. Ya. Jadi ikhlas itu seperti kalian ada yang lagi pegang kertas. Coba kertasnya itu jika ya diambil beberapa, disobek kecil-kecil ya. Coba kohos di highlight ya, biar saya nggak sambil. Sudah. Sudah. Coba. Sudah. Ya. Sekarang pegang satu. Putuskan ambil satu ya. Perlihatkan sama kamera ya. Enggak, dipegang semuanya. Terus ambil satu kertas ya. Coba perlihatkan lah. Oke. Ini apa? Dipegang semuanya, dipegang dalam satu genggaman. Lah. Oke, tangan satunya sekarang ambil satu kertas, pegang satu kertas. Pegang satu kertas. Tetap dipegang. Tetap dijepit semuanya ya. Oke, sekarang tangan satunya ambil. Jangan dilepas. Oke, ambil, pegang satu kertas. Nah, oke. Sekarang lepas. Semuanya lepas. Tinggal yang dipilih. Ya. Iya kan? Lah itu namanya ikhlas itu ya. Melepas. Susah enggak? Terus kenapa kita enggak bisa melepaskan memori? Karena kita enggak mau melepas. Kita enggak ikhlas melepas. Contoh, ada orang yang sudah putus ya. Udah disakiti. Tapi malam-malam itu tetap dipanggil memorinya ya. Aku tak melamunin tentang apa? Ngelamunin dia sebentar itu ya. Sering melakukan begitu gitu ya. Nah, kalau itu yang terjadi sebenarnya kita tidak mau melepas memori ya. Tapi kita ini eman untuk melepaskan memori. Maka kita tenggelam dalam memori yang sama, bergubang terhadap penderitaan yang sama. Jadi sebenarnya kita semuanya bisa melepaskan. Cuma masalahnya itu mau apa tidak. Oke, saya kira itu dari saya di pertemuan awal ini sedikit tentang ikhlas ya. Nanti saya akan distribusikan buku saya di Sanggar biar dibaca. Nanti saya juga kirim Mas Bunali karena buku saya alhamdulillah sudah terbit ya. Jadi bisa dibaca di situ juga ada tentang bagaimana kita melepaskan memori, tekniknya itu seperti apa. Bisa kita lanjut dengan tanya jawab nanti setelah Mas Bunali atau langsung silakan MC yang mengatur. Terima kasih, selamat sore semuanya. Jangan lupa untuk selalu memutuskan untuk berbahagia karena bahagia itu adalah sebuah keputusan. Terima kasih, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wahai Kus buat perkenalannya sama sambutannya. Sekarang sambutan dari Pak Bunali sekaligus memotivasi anak-anak yang baru. Bapak dipersilahkan.